Pekan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran kembali diselenggarakan pada tahun ini. Acara tahunan Faperta Unpad ini mengusung tema National Dissemination and Agro Competition atau yang disingkat PANDA 2023. Rangkaian acara diisi oleh berbagai lomba dan seminar nasional. Seminar nasional yang diselenggarakan mengangkat tema inovasi teknologi bagi sektor pertanian yang diisi oleh dosen Faperta Unpad, Profesor Dr. Insinyur Abraham Suryadi Kusumah DAA, founder Bumi Agroteknologi Farm, Diki Indrawibawa, dan dihadiri oleh mahasiswa pertanian dari 22 kampus di Indonesia serta beberapa mahasiswa umum. Mengingat besarnya kontribusi sektor pertanian bagi pendapatan dan konsumsi nasional, Guru Besar Faperta Unpad, Profesor Abraham Suryadi Kusumah menekankan urgensi inovasi teknologi bagi pertanian yang berkelanjutan. Meski masih banyak hambatan, ia berharap semakin banyak usaha pertanian yang menerapkan penggunaan teknologi. Ini agak sulit ya untuk bisa disegerakan bahwa karena untuk pertanian yang berkelanjutan yang mempunyai nilai-nilai ini karena banyak kendala yang harus dihadapi. Teknologi, kemudian perilaku dan juga modal untuk itu. Karena untuk ini kan dalam satu dekade 10 tahun masih ini. Justru kita harapkan adalah pionir-pionir dari perusahaan, bukan dari petani, yang sudah berkembang di bidang smart farming. Itu bisa mengajak petani sebagai mitra untuk ini. Tapi kalau secara keseluruhan agak sulit untuk itu. Saya rasa bisa, karena mereka dilibatkan dalam satu kemitraan. Ya, karena pertanian maju modern itu smart farming umpamanya bukan hanya diterapkan di suatu di ruangan, tapi bisa dalam skala luas di lapangan, dalam area yang lebih luas. Jadi mereka dilibatkan ya, karena dengan adanya smart farming, antara lain dengan teknologi IoT, Internet of Things, kemudian otomatisasi dan sebagainya. Mereka bisa saling berhubungan dan justru itu yang diharapkan bisa. Tapi masalah dana dan juga teknologi mereka harus lebih ini. Dan juga mungkin penyertaan modal untuk ini. Kalau yang sudah maju itu sangat efektif membantu, tapi juga harus mempunyai kawasan tertentu sehingga hasil yang diperoleh itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi itu semua. Karena kalau kawasannya kecil tidak cukup produksi untuk bisa menutupi, ya percuma juga. Jadi dalam ini dengan teknologi yang maju, smart farming umpamanya, itu memerlukan kawasan yang luas gitu, sehingga produksi yang dihasilkan bisa menutupi ongkos-ongkos untuk pengadaan teknologi dan juga kelengkapan lainnya. Sementara itu, praktisi Diki Indrawibawa meyakini keberhasilan sektor pertanian ada di tangan petani-petani muda. Dengan penerapan inovasi teknologi dan pengetahuan petani milenial, ia dapat membuktikan efisiensi pertanian modern dan ikut menyumbang capaian SDGs 5.0. Sangat dibutuhkan dalam pertanian modern ini karena memang selama ini kita regenerasi petaninya terhambat. Jadi ada missing link di sana antara petani yang kolonial dengan milenial itu agak jauh, sehingga petani milenial butuh suatu yang transfer knowledge atau transfer teknologi terhadap para petani milenial ini. Karena memang dengan mereka kita harus bisa kolaborasi di kedepan hari, kan mereka yang akan berperan penting dalam dunia pertanian kita. Terutama tentang sektor teknologi, karena teknologi ini berhubungan dengan memang SDM. Kalau kolonial kan SDM-nya agak kurang sehingga dia agak susah juga untuk menerima teknologi tersebut. Tapi kalau dengan anak muda, insya Allah mereka bisa. Sebetulnya kalau menurut hemat saya mungkin di atas 80% bisa diterima oleh petani dan diserap oleh petani. Hanya saja memang untuk implementasi di lapangan agak berat karena butuh dukungan dari pemerintah, terutama insentif terhadap produk hasilnya maupun insentif terhadap bangunan atau smart farming sendiri, penggunaan teknologi itu sendiri. Sehingga memang harus butuh kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta, kemudian juga para petani itu sendiri. Sehingga butuh kolaborasi untuk mensukseskan pertanian 5.0 ini. Dengan pendekatan yang tepat, nantinya kolaborasi antara teknologi, petani muda, dan petani konvensional dapat diwujudkan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Dari Jatinangor Sumedang, Anissa Rahayu, Yolanda Florencia melaporkan.